Pemerintah Republik Indonesia mengutuk keras serangan pada 30 Maret 2026 di dekat Bani Hayyan, Lebanon Selatan. Peristiwa itu merupakan serangan kedua yang menimpa prajurit TNI penjaga perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu juga mengakibatkan gugurnya 2 personil dan melukai 2 lainnya. Lantas bagaimana respon dari Dewan Perwakilan Rakyat anggota Komisi 1 DPR? Langsung kita bahas bersama dengan TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP dari luar studio. Selamat sore, Assalamualaikum, Marbatin. Kang TB, apa kabar Anda? Kang TB, selamat sore. Kang TB, selamat sore. Selamat sore, ya. Ya, langsung saja respon Anda dengan kejadian ini. Ya, begini ya. Yang pertama, kita semua warga negara Republik Indonesia turut berduka cita atas gugurnya ketiga pahlawan kita yang mengabdikan diri untuk kebesaran negara kesatuan Republik Indonesia dalam berpartisipasi di dalam menegakkan keadilan dan dalam menegakkan perdamaian dunia sesuai dengan konstitusi yang kita miliki. Itu ya. Oke. Lalu mungkin kita harus menjelaskan dulu satuan UNIFIL ya yang dikirim ke wilayah Lebanon itu, di mana kita mengerahkan 1 batalion atau biasa disebut dengan Indobat, itu kurang lebih sekitar 1.000 atau 1.060, 1.090 orang di sana ya. Ini adalah amanat dari resolusi PBB nomor 425, 426 dan 1701 tahun 2006. Di mana 4 mandat ini antara lain, 1, monitor gencatan senjata antara pasukan Israel dengan Hezbollah di Lebanon Selatan. Itu mandat pertama. Mandat kedua adalah pendampingan kepada tentara Lebanon di wilayah selatan yang memang masih dikuasai oleh beberapa satuan termasuk di dalamnya Lebanon, Hizbullah ya, dan satuan-satuan lainnya ya, termasuk Drus. Kemudian yang ketiga itu memberi bantuan dan akses kepada kegiatan kemanusiaan ya, seperti evakuasi, kemudian pemberian jalur makanan, kemudian pengalokasian untuk bantuan-bantuan pengobatan dan lain-lain. Dan mandat yang keempat adalah menjaga demilitarisasi zone atau DMZ antara Blue Line, itu ada yang namanya Blue Line di wilayah selatan, dan Sungai Litani. Ya, begitu. Jadi 4 itulah maka dibentuk UNIFIL. Dan ini mandat ini diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2006 tahun ini. Ya. Oke. Di mana pasukan kita ditempatkan? Yang pertama itu ditempatkan di markas Indobet. Ya, di markas pasukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu di markas UNIFIL ditugaskan, kita tersebar. Kemudian juga di pos-pos pengawasan di sekitar Blue Line atau sekitar DMZ. Jadi melakukan pengawasan, patroli dan lain sebagainya. Nah, kita turut prihatin di dalam kegiatan itu ada 2 hal. Yang pertama, telah gugur 1 orang karena akibat dari senjata artileri yang konon itu ditembakkan dari wilayah Israel. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kasus 2 orang yang meninggal itu ketika ada penyelamatan, maka ada konvoi pengambilan yang luka. Dan saat itu terjadi ledakan di kendaraan yang depan, di mana diisi oleh para prajurit kita 4 orang, dan kemudian karena meledak dahsyat 2 orang gugur. Itu ya. Nah, ini tentu kita harus perhatikan, dan apa yang harus kita minta? Yang pertama itu kita wajib mendorong ya, itu investigasi secara transparan
dan independen serta menyeluruh, ya, yang dilakukan oleh perwakilan tetap kita di PBB. Kita memiliki perwakilan tetap di PBB dan itu kita dorong. Ya. Fokus untuk apa? Ya, mengecek apakah ini kesengajaan dari pasukan terkait atau ini adalah kecelakaan. Oke. Ya, itu. Andaikan kecelakaan, penyebabnya apa? Kita harus evaluasi. Kalau itu kesengajaan, harus didorong kepada Dewan Keamanan PBB dan Keamanan PBB serta Unifil harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Ada di Oke. dalam aturan-aturannya, ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap ada peran aktif dari Bapak Menlu, ya, untuk mencoba mendorong dan mengawasi, ya, serta mengumpulkan data-data yang valid untuk menjadi pelengkap dalam investigasi tersebut, ya. Untuk apa? Untuk memberikan perlindungan lagi supaya tidak terulang kembali tentang kasus-kasus seperti ini, ya. Tentu yang terakhir, saya berharap Mabes TNI melakukan evaluasi, baik kebijakan, teknis dan taktis, karena bisa saja ada kekeliruan teknis dan taktis yang dilakukan oleh prajurit kita seperti apa. Ya, kalau nanti hasil investigasi, kemudian juga hasil evaluasi kita dianggap bahwa sudah tidak perlu lagi atau sia-sia kita berada di sana, sebaiknya kita tarik pasukan itu, tetapi Oke. harus dengan banyak alasan yang sesuai, ya. Karena apa? Karena ini kita sudah komitmen kita untuk mendistribusikan pasukan, karena pasukan kita terbanyak di sana, ya. Oke. Akan ditarik semua atau berapa personil akan ditarik jika memang memungkinkan untuk ditarik? Ya, kalau menurut hemat saya, lakukan saja itu investigasi. Seperti apa hasilnya. Kemudian kita, Mabes TNI, secara intern kita melakukan evaluasi secara sempurna. Baik evaluasi taktik, teknis, termasuk kebijakan. Nah, itu nanti bisa disimpulkan, ya. Karena ini kan tuntutan kita dan kita ini menjadi tulang punggung, ya, Unifil di sana pasukan terbanyak. Oke. Jadi kalau kita ditarik tidak bagus untuk situasi di sana. Tapi kalau kita menjadi target Israel, ya untuk apa kita ada di sana? Ya, itu jadi harus hati-hati dulu dalam mengevaluasinya dengan tepat mengambil tindakan. Begitu. Ya, sejauh ini Mabes TNI apakah sudah ada statement yang dipaparkan ke anggota Komisi 1 DPR di rapat Komisi 1 terkait hal ini, Kang TB? Apa penjelasannya? Belum. Belum. Jadi sejak adanya gugurnya prajurit TNI di sana, itu belum ada komunikasi, ya, antara Komisi 1 dengan Panglima TNI, Kemenhan dan lain sebagainya. Mungkin dalam waktu dekat, kami belum tahu jadwal ke depan. Begitu. Oke, apakah dengan langkah mengutuk keras, mengecam keras itu sudah cukup rasanya dari pemerintah dengan kejadian ini? Saya kira tidak hanya mengutuk, ya, tetapi yang paling penting adalah investigasi. Oke. Untuk mencari siapa sebetulnya yang melakukan tindakan kesalahan. Karena apa? Karena apa? Pasukan kita ini dilindungi dalam undang-undang atau aturan internasional, ya, yang disepakati oleh seluruh anggota dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Sehingga kalau ada yang gugur karena kesalahan, karena ditembak, diserang, dimortir dan sebagainya oleh pihak yang harusnya kita jaga, maka pihak itu harus bertanggung jawab atas gugurnya prajurit kita sebagai prajurit yang menjaga perdamaian. Begitu. Tanggung jawab apa yang diinginkan? Sanksi apa yang ingin diinginkan dari pelaku nanti? Jika memang hasilnya adalah ada unsur kesengajaan. Ya, berdasarkan pengalaman saya, yang pertama, kalau sebuah angkatan bersenjata yang sudah memang menyepakati
masuk dan menentukan wilayah DMZ, lalu melakukan tindakan-tindakan sampai mencederai pasukan perdamaian. Yang pertama itu ada sanksi, siapa pelakunya itu bisa dipidanakan oleh negara yang bersangkutan. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kalau itu sengaja, maka negara itu dapat diambil punishment, ya, termasuk di dalamnya meminta mundur pasukan itu sejauh-jauhnya dan lain sebagainya itu ada dalam aturan di PBB, ya. Baik. Begitu. Termasuk juga kita memintakan hak-hak dari prajurit yang gugur kepada Dewan Keamanan PBB. Ada santunan khusus bagi mereka yang gugur maupun yang sakit atau karena luka. Begitu. Baik. Terakhir, Kang TB, sebagai bentuk mitigasi ke depan, penguatan apa yang diinginkan agar ada sistem perlindungan bagi prajurit TNI dalam misi luar negeri? Ya, yang pertama harus dipelajari dulu tupoksinya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua juga harus dipelajari seperti apa hambatan, tantangan, dan ancaman kita prajurit kita di sana, ya. Dan yang ketiga memberikan perlengkapan yang cukup untuk mereka dan logistik yang cukup agar mampu melaksanakan tugas. Dan yang terakhir tentu memperhatikan kesehatan karena mereka ada di gurun yang panas, kemudian juga mungkin perlu gizi yang baik dan lain sebagainya. Itu. Tetapi tapi kita jangan kemudian pengen mundur begitu saja karena ada masalah yang memang butuh pengorbanan begitu. Tapi kalau hasil investigasi dan evaluasi perlu mundur dengan matang, kita harus putuskan. Begitu ya. Baik, kita tunggu nanti update-nya bersama Mabes TNI ya, rapat dengan Mabes TNI ya, seperti apa evaluasi dari pihak TNI nanti dengan pihak Anda, Kang TB. Terima kasih untuk waktu Anda bersama Newsroom. Ada Kang TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PDIP. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.